Udah. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada materi IPS hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Nah, sebelum kita memulai materi ini, mari kita sama-sama awali dengan doa. Doa ini saya bawa dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berdoa selesai. Untuk anak-anak, lihat baik-baik materi yang saya berikan di sini. Nah, lihat materi pokok manusia, tempat dan lingkungannya. Submateri perubahan akibat interaksi antar ruang. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan tentang proses terjadinya interaksi antar ruang. 2. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang dengan pikiran kritis. 3. Menganalisis dampak adanya interaksi antar ruang terhadap kehidupan. 4.1.1 Membuat rangkuman materi pengaruh interaksi antar ruang. Untuk 4.1.1 ini hanya keterampilan, yaitu diminta untuk membuat rangkuman materi pengaruh interaksi antar ruang. Yang pertama, berbicara tentang proses terjadinya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang identik dengan perpindahan atau pergerakan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perpindahan atau pergerakan manusia, material atau barang, maupun non-material berupa informasi. Nah, semua pergerakan menimbulkan perubahan. Misalnya, tempat pariwisata ini menunjukkan interaksi keruangan. Nah, wisatawan mengunjungi lokasi yang berbeda pulau. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat itu, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia, sehingga mengalami perubahan. Yang contohnya tadi, tempat wisata. Ya. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan, akan mengakibatkan: 1. Berkembangnya pusat pertumbuhan. Dikarenakan adanya perpindahan, pergerakan penduduk, barang, dan jasa pada suatu tempat, di mana mereka membutuhkan fasilitas untuk beraktivitas. Contohnya, kawasan industri, kampus, pusat perbelanjaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan atau perpindahan penduduk. Di sini membutuhkan fasilitas atau tempat tinggal. Akibat interaksi antar ruang akan terjadi alih fungsi lahan. Dari lahan pertanian akan berubah jadi pemukiman atau industri. Nah, akibatnya apa? Kenapa? Karena aktivitas penduduk yang terus meningkat memerlukan lahan untuk tempat tinggal.
banyak penduduk yang datang ke kota, jelas dia akan memerlukan tempat tinggal. Maka lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Yang tadinya petani itu menjadikan lahan itu untuk bertani. Karena begitu berkembangnya tambahnya penduduk berdatang ke kota, maka yang tadinya pertanian itu, sawah itu bisa beralih fungsi jadi tempat pemukiman. Yang berikut, perubahan orientasi mata pencaharian. Setiap penduduk menginginkan kehidupan yang layak. Maka bertambahnya penduduk akibat perpindahan atau migrasi disebabkan adanya persaingan dalam dunia kerja, sehingga terjadi perubahan orientasi pekerjaan. Maka dari itu, mata pencaharian saat ini pekerjaan banyak beralih ke sektor jasa, misalnya rumah makan, biro jasa, salon, dan lain-lain. Yang berikut, 4. Perkembangan sarana dan prasarana. Nah, interaksi antar ruang memerlukan sarana dan prasarana yang baik. Misalnya, jalan raya, jembatan. Andaikan jalan raya atau jembatan ini mengalami kerusakan, maka interaksi penduduk tidak lancar. Interaksi sama dengan komunikasi. Kalau andaikan jalan itu rusak atau jembatan itu rusak, maka komunikasi antara desa satu ke desa lain tidak akan jalan lancar. Nomor yang berikut, perubahan sosial budaya. Interaksi sosial menyebabkan terjadinya perkembangan dan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Masuknya budaya luar dapat merubah sosial budaya masyarakat. Misalnya, busana aktor atau aktris Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Nah, sebaiknya kalau budaya luar masuk ke Indonesia, kita harus pintar memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itu pula yang harus kita terima, karena sesuaikan dengan budaya Indonesia. Contohnya, pemain bola kaki, hampir semua kita itu penggemar bola kaki. Nah, yang baiknya diambil oleh pemain bola kaki itu apa? Caranya bermain. Itu yang baik kita kutip. Tetapi orang pemain bola kaki orang luar itu sering rambutnya dikasih warna, kepalanya selalu dikasih jalan raya. Nah, ini kan untuk bagi orang Indonesia kan tidak perlu. Nah, di situ yang kita ambil adalah caranya bermain bola yang baik seperti apa, bukan mencet rambutnya yang kita harus tiru, gitu. Yang berikut, perubahan komposisi penduduk. Penduduk mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Kondisi ini menyebabkan adanya konsentrasi penduduk di suatu daerah dan munculnya keragaman. Nah, begini misalnya, penduduk mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran. Misalnya, setiap hari angka kelahiran berapa, kematian berapa, dan migrasi berapa. Nah, kondisi ini mau menyebabkan adanya konsentrasi penduduk di suatu daerah dan munculnya keragaman. Yang ketujuh, perubahan ekonomi. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, aktivitas ekonomi penduduk Indonesia mengalami perubahan. Terutama
pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Nah, perubahan ini berdampak terhadap interaksi antar ruang di Indonesia. Antaranya, kebutuhan hidup penduduk terpenuhi suatu wilayah memiliki potensi sumber daya berbeda-beda. Perbedaan ini dapat teratasi mulai interaksi antar ruang. Perbedaan ini dapat teratasi melalui interaksi antar ruang. Contohnya, Pulau Jawa menghasilkan padi dan sayuran. Nah, kondisi ini, komoditas pertanian ini akan disebar ke beberapa daerah yang daerahnya kurang subur. Misalnya kita di NTT, daerah kita ini kan daerah kurang subur, maka kita selalu menerima komoditas dari luar, gitu. Yang berikut, pertumbuhan ekonomi meningkat. Perekonomian suatu wilayah dapat berkembang karena potensi yang ada berpengaruh pada wilayah yang lain. Contohnya, penduduk di pedesaan awalnya melakukan kegiatan pertanian. Pada perkembangannya, masyarakat pedesaan mulai mengembangkan perdagangan, usaha, jasa, dan industri. Nah, orang di pedesaan tidak hanya melulu untuk bertani, bagaimana meningkatkan perekonomiannya. Nah, dengan cara inilah dia bisa meningkatkan perekonomian. Bukan hanya pertanian, tetapi melalui perdagangan. Dia bisa meningkatkan perekonomiannya. Yang berikut, daya saing ekonomi meningkat. Persaingan ekonomi. Yang berikut, masyarakat lebih konsumtif. Yang berikut, lihat nomor 8. Nomor 8, peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu faktor penentu kualitas manusia adalah pendidikan. Nah, pendidikan merupakan aspek penting. Jadi, setiap orang membutuhkan pendidikan bagi kehidupan masa depan kita. Untuk mendapatkan pendidikan, seorang pelajar kadang harus menempuh jarak yang jauh di luar daerah. Di satu sisi, kualitas pendidikan yang tinggi setiap daerah berbeda-beda. Dan di sisi lain, tidak semua daerah memiliki perguruan tinggi. Nah, kondisi inilah yang mendorong mahasiswa menempuh pendidikan di daerah yang lain. Contohnya yang sekarang yang ada di NTT. Nah, Undana, Universitas Nusa Cendana. Ini kebanyakan orang yang dari luar bisa masuk ke perguruan tinggi di Nusa Cendana. Kenapa? Karena di daerah mereka tidak memiliki perguruan tinggi yang seperti ada di kota ini. Yang berikut, pendidikan berkualitas akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat antara lain. Lihat, keterampilan sumber daya manusia bertambah. Artinya, interaksi antar ruang akan memberi peluang penduduk desa untuk mengikuti kursus sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia dan dapat bersaing di dunia kerja.
Yang berikut, daya saing sumber daya manusia meningkat. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sehingga bisa bersaing pula di masyarakat. Yang berikut, pola pikir masyarakat lebih rasional. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikut, pertemuan selanjutnya, yaitu tanggal 14 kita adakan PH 2, mulai materi pertama sampai materi hari ini. Materinya yang saya ajar interaksi antar ruang sampai materi hari ini itu PH 2 tanggal 14 Oktober. Jadi belum ada video pembelajaran, tetapi PH 2. Begitu. Jadi mohon perhatiannya anak-anak, belajar dari yang sudah diberikan materi pertama sampai hari ini yang saya berikan. Nanti pada tanggal 21 baru kita ada video pembelajaran. Tolong perhatikan, di sini ada kesimpulannya. Lihat baik-baik, ada kesimpulan materi yang saya berikan tadi. Ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.